Banyak sekali ragam budaya yang dimiliki negara kita. Salah satunya adalah ragam budaya tarian daerah yang ada di Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki ibu kota Pontianak ini juga tidak kalah dari segi keragaman budaya. Salah satu suku bangsa yang berada di Pontianak adalah suku Dayak, Melayu, dan lain sebagainya. Mengutip dari berbagai sumber, berikut tarian asal Kalimantan Barat. 1. Tari Ajat Temuai Datai. Tari Ajat Temuai Datai merupakan salah satu tarian adat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Arti dari kata Ajat Temuai Datai sebenarnya tidak dapat diartikan secara kata per kata. Namun, secara umum Ajat Temuai Datai jika diartikan memiliki maksud proses pengucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kedatangan tamu atau temuai di tanah Kalimantan dengan tari penyambutan. Pada zaman dahulu, tari Ajat Temuai Datai dibawakan pada acara-acara sakral di kampung Dayak Mualang. Tarian ini hanya diperuntukkan bagi para pahlawan yang pulang membawa potongan kepala musuh dari medan perang. Perang merupakan kebiasaan suku Dayak Mualang di masa lampau yang berperang untuk perebutan kekuasaan. Suku Dayak Mualang adalah salah satu subetnis kelompok Dayak Iban. Sampai sekarang, tarian ini terus dipopulerkan oleh suku Dayak Iban. Biasanya ditampilkan sebagai hiburan pada saat menerima kunjungan tamu baik lokal maupun mancanegara. 2. Tari Ayun Pala. Tari Ayun Pala kini sudah makin jarang dimainkan, bukan karena tidak populer, melainkan karena tarian ini biasanya dimainkan pada saat terjadi perselisihan atau perang. Sebagai upaya untuk menunjukkan kemenangan dengan tradisi mengayau, tari Ayun Pala dipopulerkan oleh suku Dayak Mualang. Tradisi mengayau sendiri adalah tradisi memenggal kepala musuh dan membawanya kembali ke kampung halaman sebagai bukti kemenangan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa tari Ayun Pala sudah jarang ditemui saat ini. 3. Tari Bopure. Tarian daerah tidak hanya tentang peperangan atau semacamnya, ada juga yang menceritakan tentang kisah percintaan. Misalnya saja tari Bopure yang dipopulerkan oleh suku Dayak Jomkang dan suku Dayak Kanayat. Tari Bopure memiliki latar belakang yang cukup dramatis. Tarian ini menceritakan kisah cinta pemuda yang berasal dari suku Dayak Jomkang yang jatuh hati pada seorang gadis dari suku Dayak Kanayat. Namun, cinta mereka harus kandas karena peraturan adat setempat yang melarang percintaan lintas suku. Pesan moral yang dapat diambil dari tari Bopure adalah kita harus taat aturan atau norma yang berlaku di atas ego serta hasrat pribadi. 4. Tari Jonggan. Tari Jonggan memiliki arti secara harfiah yaitu joget dalam bahasa Dayak. Tarian ini bertujuan sebagai tarian penghibur rakyat yang pada praktiknya biasanya digunakan pada saat acara pencarian jodoh. Ekspresi para penari yang memainkan tari Jonggan ini memiliki ekspresi yang menyenangkan, karena tarian ini kerap dimainkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan. 5. Tari Kinyah Ud Danum. Jika sebelumnya terdapat tari Ayun Pala yang memiliki latar belakang peperangan, terdapat tarian khas Kalimantan Barat yang serupa, yaitu tari Kinyah Ud Danum. Tarian ini memiliki gerakan yang cukup dinamis, seolah-olah sedang dalam keadaan berperang. Kemudian penari juga memainkan tarian ini dengan lincah, serta rasa waspada seperti sedang melawan musuh. Adapun properti yang kerap digunakan pada tari Kinyah Ud Danum adalah mandau khas Kalimantan dan tameng kayu. Pesan moral yang dibawa oleh tarian ini adalah keberanian saat menghadapi musuh. 6. Tari Kondan. Tari Kondan merupakan salah satu tarian dari Kalimantan Barat yang mengandung nilai mistis serta sakral. Tarian ini biasanya digunakan pada acara-acara pernikahan, adat, dan ritual keagamaan. Dianggap sakral dan mistis. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada gerakan tari ketika dimainkan, sehingga gerakan tari Kondan ini sulit untuk dikenali secara langsung. 7. Tari Monong. Tari Monong juga memiliki nilai sakral. Tari tradisional Kalimantan Barat ini sudah ada sejak zaman dahulu pada masyarakat adat Dayak. Tarian ini biasa dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan untuk mengangkat penyakit yang diderita oleh seseorang.
Tari monong memiliki tujuan untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau mengalami kesialan dalam hidupnya. Akan tetapi, pada masa kini, tari monong biasa diperagakan hanya untuk hiburan. 8. Tari Pedang Mualang. Tari Pedang Mualang merupakan tari tradisional khas Kalimantan Barat yang termasuk ke dalam tarian perang. Tarian ini dahulu digunakan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para petarung supaya dapat unggul dan memenangkan pertarungan. Pada masa sekarang, tari Pedang Mualang digunakan untuk hiburan dan biasa dipentaskan pada acara pernikahan, acara panen hasil tani, serta acara adat lainnya. Adapun properti yang digunakan adalah pedang dengan gerakan yang dinamis dan penuh semangat. 9. Tari Pinggan. Tari pinggan secara harfiah memiliki arti piring yang berbahan dasar tanah liat atau batu bata. Tujuan dari tarian ini adalah sebagai hiburan pada saat acara pesta pernikahan atau panen hasil padi. Tari ini menggunakan properti piring yang diayunkan oleh tangan para penari laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan. Serta tarian ini juga bersifat penuh energi dan sedikit memiliki gerakan silat. 10. Tari Zapin. Tari Zapin juga merupakan bagian dari ragam tari tradisional khas Kalimantan Barat. Akan tetapi, tarian ini cenderung lebih dekat dengan rumpun Melayu karena kental dengan ajaran nilai-nilai agama Islam. Tampilan dari tari Zapin ini mirip dengan tari Ratoh Jaruh dari Aceh, yaitu para penari mengenakan baju adat khas Melayu dan diiringi oleh alunan alat musik rebana. Itulah beberapa tarian khas Provinsi Kalimantan Barat yang kaya akan budaya dan nilai-nilai leluhur. Kini tarian tradisional lebih banyak digunakan untuk kepentingan hiburan daripada untuk tujuan asli tarian tersebut. Mari kita terus melestarikan ragam tari tradisional Indonesia agar tidak tergerus oleh zaman. Salam satu bangsa.